welcome to our YouTube channel. JDH KPU Kabupaten Melawi hadir kembali. Pada episode keempat ini, bukan lagi video simulasi seperti episode sebelum ini. Bukan pula video puisi seperti yang pertama kali. Namun, episode keempat ini kami akan memberikan ulasan, tentunya masih seputar demokrasi. Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat seperti yang sudah kami bahas sedikit pada sosial media kami. Namun, di sini kami akan menjelaskan secara lebih terperinci. Bersama saya, Kurnia Dwi Jayanti, inilah episode keempat YouTube channel JDH KPU Kabupaten Melawi. Halo, pada pembahasan kali ini mengenai pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana tata urutan perundang-undangan, tentunya kami akan membahas mengenai yang dalam tata urutan perundang-undangan yang paling tinggi, yakni yang berada dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Hal ini tentu selaras dengan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mendefinisikan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tentu didukung oleh pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Selanjutnya, setelah dijelaskan definisi pemilu, pada bab 2, bagian kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 mengatur mengenai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD tingkat kabupaten. Pada pasal 172 dijelaskan bahwa peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota adalah partai politik. Kita tentu bertanya-tanya, partai politik seperti apa yang dapat menjadi peserta pemilu? Hal ini telah dijelaskan pada pasal 173. Pada ayat 1 menjelaskan partai politik peserta pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan atau lulus verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Kemudian kita menjadi bertanya-tanya, partai politik dapat menjadi peserta pemilu itu persyaratannya apa saja? Tentu persyaratannya sangat banyak. Yang pertama, berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Yang ketiga, memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan. Yang keempat, memiliki kepengurusan jumlah kecamatan yaitu 50% kabupaten atau kota yang bersangkutan, kemudian menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Kemudian memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota. Di kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten kota sampai tahapan terakhir pemilu. Kemudian mengajukan nama, lambang, dan tanda partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum, dan yang terakhir menyertakan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum. Pada pasal selanjutnya telah diatur mengenai bagaimana keabsahan administrasi yang digunakan untuk verifikasi parpol, syarat bagaimana logo dan lambang, dan sebagainya. Maka hal itu sudah diatur jelas di dalam Undang-Undang Pemilu ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar parpol dapat menjadi peserta pemilu? Pada paragraf kedua dijelaskan pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu dijelaskan pada pasal 176 Undang-Undang tentang Pemilu. Pada ayat 1 dijelaskan partai politik dapat menjadi peserta pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon peserta pemilu
kepada KPU. Selanjutnya, pendaftaran tersebut diajukan dengan surat yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, atau nama lain pada pengurusan pusat partai politik. Dan pendaftaran tersebut tentu disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan yang lengkap. Apa saja dokumennya? Hal itu sudah diatur di dalam pasal 177 Undang-Undang Pemilu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana atau jumlahnya berapa sih kursi anggota DPR sehingga banyak sekali orang yang menginginkan menjadi anggota DPR? Hal ini sudah diatur di dalam pasal 186, yakni jumlah kursi anggota DPR ditetapkan sebanyak 575 kursi. Setelah kita mengetahui jumlah kursi di anggota DPR, tentu kita bertanya-tanya, apakah semua orang dapat menjadi bakal calon anggota DPR? Jawabannya tidak. Karena bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebenarnya syarat-syarat ini telah kita jelaskan di akun sosial media kami, tapi kami akan menjelaskan kembali. Yang pertama, telah berusia 21 tahun atau lebih. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, dapat berbicara, membaca, dan atau menulis dalam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, berpendidikan. Paling rendah adalah tamatan SMA sederajat, artinya boleh MA, boleh SMK, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat dengan SMA. Selanjutnya, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian selanjutnya, tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali apabila secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa bakal calon tersebut pernah menjadi terpidana. Kemudian selanjutnya, sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Kemudian selanjutnya, terdaftar sebagai pemilih, bersedia bekerja sepenuh waktu, mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya, bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara, serta pekerjaan yang menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan badan usaha milik negara lain. Tentu menjadi anggota partai politik peserta pemilu dicalonkan hanya satu dalam lembaga perwakilan dan dicalonkan dalam satu daerah pemilihan. Jadi ketika menyalonkan menjadi DPR, maka serta-merta tidak dapat mencalonkan sebagai anggota DPD dan juga hanya dapat dari satu daerah pemilihan. Contohnya, sudah mendaftar di Dapil Jateng 7, maka tidak dapat mendaftar di dapil lain seperti itu karena hanya satu daerah pemilihan saja. Kemudian bagaimana tata cara pengajuan calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota? Apakah hanya asal-asalan saja? Tentu tidak. Yang pasal 241 dijelaskan bahwa partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD atau kota. Kemudian pada ayat selanjutnya dijelaskan seleksi bakal calon yang dimaksud dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan atau peraturan internal partai politik. Jadi partai politik sebelum mengajukan bakal calon melakukan seleksi terlebih dahulu di dalam internal partai politik itu sendiri. Kemudian selama ada proses untuk menentukan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota, partai politik dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun
Pada proses pencalonan, partai politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yang selanjutnya, seleksi bakal calon tersebut dilakukan secara demokratis dan kemudian selama proses tahapan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, partai politik dilarang untuk menerima imbalan dalam bentuk apapun. Kemudian, bakal calon sebagaimana yang dimaksudkan di atas disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing, yang mana bakal calon tersebut telah ditetapkan oleh pengurus politik pemilu pada tingkat pusat. Kemudian, daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota ini diserahkan dan diajukan kepada siapa sih? Yang pertama, akan diserahkan kepada KPU untuk daftar bakal calon DPR yang sudah ditandatangani oleh ketua umum partai politik atau nama lainnya, atau kepada sekjen partai politik atau nama lainnya di tingkat pusat. Itu apabila calon anggota DPR. Apabila calon anggota DPRD provinsi, maka tentu akan diserahkan kepada KPU provinsi, di mana bakal calon ini telah disetujui atau ditandatangani oleh ketua umum atau nama lain, atau kepada sekjen nama lain di tingkat provinsi. Begitu pula dengan anggota calon DPRD tingkat kabupaten atau kota yang diserahkan kepada KPU kabupaten atau kota. KPU provinsi, KPU, dan KPU kabupaten atau kota meminta kepada partai politik untuk mengajukan bakal calon baru anggota DPR, anggota DPRD, dan anggota DPRD kabupaten atau kota. Kemudian setelah proses panjang tersebut, KPU akan menetapkan daftar sementara calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten sebelum kemudian akhirnya menetapkan penetapan dan pengumuman daftar calon tetap anggota DPR dan anggota DPRD. Ini sudah diatur secara jelas dalam pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Halo teman pemilih, demikian tadi telah kami jelaskan proses pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada episode selanjutnya, kami akan kembali hadir dengan konsep yang berbeda dengan tema pemilihan Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu, ikuti terus sosial media kami seperti yang telah kami cantumkan di description box, dan juga like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman pemilih lainnya. KPU melayani.